bikin anak malas ngomong sama ibu. Anak ceria, bapak pulang kerja, bapak ngomel, bikin anak malas ngomong sama bapak. Saya bukan gak boleh ngomelin anak, enggak. Saya tuh hobinya ngomel di rumah. Anak sulung saya sampai bilang, gue mah jangan salah, gue napas aja ngomelin bapak gue. Anak sulung saya ngomong begitu. Serius. Tapi bukan, saya tidak melarang kita ngomel, tapi kita juga harus tahu caranya ngomel, waktunya ngomel, alasan ngomel. Jangan sampai anak kita nanti ngomong, males ngomong bapak gua. Bukan solusi yang didapatkan, tapi omelan. Udah mau di sekolah dikatain, dibully, di rumah tanda kutip nggak sadar orang tua bully. Gitu. Akibatnya apa? Anaknya makin tertekan. Tinggal ibu, kok nilainya jelek? Nah, tanya. Komunikasi. Selama ini ibu sama anak gimana? Bapak sama anak gimana? Ibu sama bapak gimana? Oke, kemudian kekerasan domestik kita udah tahu lah. Ada bawaan orang tua yang memang kasar, ada. Ya kita nggak bisa nyalahin budaya. Saya punya teman orang Arab, Bu. Ibunya kalau ngomel nggak marah nggak, sendal aja melayang pulang. Dan buat dia biasa. Sendal melayang. Tuh. Saya punya teman orang Arab. Dan kalau ibu tanya orang Arab, sendal melayang emang benar, itu budaya. Di Indonesia kan enggak. Selang tapinya. Anak kita selang. Baik, nah yang kayak gini juga bikin anak malas ngobrol sama kita. Boleh keras, boleh, tapi ada alasannya. Kita nih Muslim, udah jelas untuk hal yang dilarang dalam agama, yang dalam Al-Quran sudah ada kata-kata larang sama alif, berarti kan udah haram hukumnya. Yang kayak gitu ngomel wajib. Nggak sholat boleh ngomel nggak, Bu? Boleh dipukul nggak kalau anak sholat? Boleh. Jangan ikutin yang bilang jangan. Dalam Al-Quran ada berkata jangan. Maaf nih, saya nggak. Kalau ada, makanya saya bilang, kalau ada psikolog yang pernah ibu dengerin ngomong demikian, tidak setuju saya. Jangan berkata jangan kepada anak. Loh, kalau ngajarin sholat supaya kasih, atau ngajarin, nah ini honor, ini bir. Sebaiknya jangan minum ini. Loh, sebaik jangan minum. Berarti ada baiknya. Bener nggak? Sedangkan Al-Quran bisa simple, jangan. Bener ya? Bener. Banyak ustazah di sini, banyak ustaz. Enggak, jangan ikutin yang begitu. Jangan ikutin. Kalau memang jangan ya jangan. Hidup ini hitam putih, tidak ada abu-abu di dalamnya. Kalau kita ngebiarin anak kita abu-abu, selamanya anak kita abu-abu, nggak punya pendirian. Saya tidak menormalisasi kekerasan, enggak. Tapi kadang-kadang kita harus keras. Cuma jangan tiap hari keras. Oke, yang ketiga, nah ini pengabaian emosional atau kurang perhatian atau ekspektasi berlebihan kepada anak. Nih yang sering banget nih, maaf, ekspektasi berlebihan kepada anak. Karena dulu ibunya nggak pernah ranking 1 atau ibunya sering ranking 1, anaknya nggak pernah ranking 1, habis tuh anak dong. Malu-maluin aja, mamamu 7 juara umum, lamanya bukan anaknya. Dan sistem penilaian juga beda. Benar ya, Bu? Dulu kita jelas 7 ya 7, sekarang 7 ada kata-katanya, dulu mah nggak ada. Yang bikin, makanya tadi saya bilang, kudu juga pusing, bukan pusing 7-nya, kata-katanya. Setuju? Setuju? Setuju. Apalagi ada kata bilang tidak boleh sama anak, pusing lagi. Anaknya 1 kelas ada 40 orang.